lapak mereka. Bab 4. Wanita kaya di pasar ikan. Beberapa orang mempercepat langkah kaki mereka dan berbincang-bincang sebelum sampai di kios. Hari ini kamu menangkap sesuatu yang bagus? Jaga sikapmu. Apa ada makanan laut kelas atas yang segar dan baru ditangkap dari dalam air? Luar biasa. Jangan khawatir. Sudah pasti semuanya segar dan baru ditangkap. Mike menarik rokoknya kemudian menunjuk ke dalam baskom. Seekor ikan gabus yang panjangnya lebih dari 1 meter, dan ada lusinan kepiting besar yang ukurannya sama semua. Apa? Ikan gabus liar panjangnya lebih dari 1 meter? Benarkah? Semua orang merasa ragu-ragu ketika mendengar ada ikan gabus sebesar itu. Mereka langsung bergegas melihatnya dan tidak menghiraukan kepiting-kepiting yang ada di samping. Orang-orang berteriak ketika melihat ikan gabusnya. Aduh! Besar sekali ikan gabus itu. Benar-benar sepanjang lebih dari 1 meter dan tebalnya sama seperti pahaku. Ikan itu terlalu besar. Ikan gabus itu pasti beratnya setidaknya mencapai 10 kilogram. Aku tidak percaya dengan ukuran ikan gabus itu. Bisa melihat ikan gabus sebesar ini pada zaman sekarang sangatlah langka. Aku hanya pernah melihat ikan gabus sebesar ini di sekitar tahun 1990 ketika ada banjir. Akan kubeli ikan gabus itu. Harga pasaran untuk ikan gabus adalah sekitar Rp75.000. Harga untuk ikan gabus liar asli dengan berat lebih dari 2,5 kg adalah sekitar Rp150.000 per kilogramnya. Aku akan memberimu Rp250.000 per kilogramnya untuk ikan gabus ini. Aku akan memberimu Rp270.000 per kilogramnya. Aku membuka hotel baruku, dan aku sedang mencoba menarik para pelanggan dengan ikan gabus ini. Rp270.000? Aku akan memberimu Rp290.000. Aku akan memberimu Rp300.000 per kilogram. Suasana pasar seketika menjadi ramai. Beberapa bos bahkan mulai menaikkan harga-harga yang mereka tawarkan. Tak lama kemudian, harga yang mereka tawarkan mencapai Rp200.000 per kilogram. Hebat! Rp300.000 per kilogram. Randall mau tidak mau menghitung jumlah harganya. Kemudian, mata Randall melebar. Jumlahnya mencapai lebih dari Rp4,5 juta. Randall bekerja di kota Magen dan mendapatkan gaji sebesar Rp13,5 juta tiap bulannya. Sekarang, seekor ikan gabus bisa dengan mudah terjual dengan harga lebih dari Rp4,5 juta. Pantas saja Randall melihat berita bahwa di lain hari, beberapa nelayan pergi dan menangkap ikan liar yang besar, lalu menjual ikan-ikan itu dengan harga sekitar Rp2,5 miliar. Waktu itu, Randall tidak mempercayainya. Sekarang, dia berpikir bahwa itu benar adanya. Namun, kemudian Randall menjadi bersemangat. Menggunakan kemampuan bawah air miliknya, bukankah pergi ke laut menjadi seperti pergi halaman belakang rumah sendiri? Randall mampu menangkap semua jenis makanan laut. Saat ini, Randall sedang menantikan kepulangan teman kencannya. Setelah itu, dia akan pergi ke kota Magen, berhenti dari pekerjaannya, kemudian pergi menjelajahi laut. Rp200.000 per kilogram. Apa ada harga yang lebih tinggi? Jika tidak, pria ini bisa mendapatkan ikan gabusnya. Mike mengisap rokoknya 2 kali, kemudian berteriak, dan hal itu membangunkan Randall dari lamunannya. Randall hendak mengeluarkan ikan gabus itu dari dalam air. Tunggu! Tepat pada saat itu, suara yang anggun terdengar jelas, dan disertai suara derap sepatu hak tinggi. Randall mendongak, memanfaatkan tinggi badannya, dan melihat seorang wanita penuh pesona yang luar biasa. Wanita itu mengenakan setelan pakaian bisnis berwarna hitam dengan blus putih di dalamnya. Kaki lurusnya terbalut oleh stoking berwarna cerah dan dia mengenakan sepatu hak tinggi. Rambut ikalnya yang berwarna coklat melambai tertiup angin. Dia sangat menawan. Randall menjadi tertarik. Para aktris dan selebritas internet yang selalu tampil di layar kaca menjadi terlihat biasa saja jika dibandingkan dengan wanita di depan mereka. Pantas saja orang-orang berkata kalau wanita paling memukau selalu tersembunyi di suatu tempat. Wanita yang satu ini sangatlah cantik sampai bintang biasa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya.
Dia pastinya merupakan wanita impian setiap pria. Kudengar kalau kamu memiliki ikan gabus liar yang beratnya lebih dari 10 kilogram. Apa itu benar? Suara magnetisnya yang anggun membuat semua orang tanpa sadar membukakan jalan baginya. Wanita dengan aura yang kuat itu berjalan melewati mereka. Ada bau harum yang samar-samar tercium di sekelilingnya. Hal itu pun membuat orang-orang tanpa sadar ingin melihat wanita itu. Dia sangat cantik. Sungguh wanita yang sangat cantik. Orang-orang merasa tersipu untuk melihatnya. Di sisi lain, Randall sudah menenangkan dirinya. Dia melihat wanita itu beberapa kali kemudian menganggukkan kepalanya. Ya, sebelumnya aku belum pernah menimbangnya, tetapi sudah jelas kalau ikan ini beratnya mencapai 10 kilogram. Ini ikan gabus liar. Randall adalah pria yang memiliki inti naga bersisik. Dia ditakdirkan menjadi orang yang luar biasa. Dengan cepat Randall menenangkan dirinya. Baiklah. Wanita ini jelas-jelas adalah orang yang sudah berpengalaman. Dia tidak terkejut melihat ikan gabus liar berukuran besar. Ya, ikan gabus liar seberat 10 kilogram adalah gimik yang bagus. Akan kubeli Rp240.000 per kilogram. Jual kepadaku. Apa? Rp240.000 per kilogram? Banyak seruan kaget terdengar begitu wanita itu berkata demikian. Harga yang ditawarkan wanita itu terlalu tinggi bagi mereka semua. Margin laba yang mereka dapat tidak terlalu banyak. Lagi pula, ikan gabus bukanlah ikan segar dari laut, walaupun ikan gabus itu adalah ikan liar. Seseorang bisa membayar Rp200.000 per kilogram hanya karena ukuran ikan gabus itu. Salah satu bos yang sedang di pasar ikan mengenali siapa wanita tersebut. Nona Shelton dari Hotel Prima. Senang berjumpa denganmu. Bos itu memandang Emily Shelton dan tersenyum, kemudian menjelaskan kepada orang-orang. Rp240.000 per kilogram tidak ada margin untuk labanya untuk hotel kita. Namun, lain ceritanya jika di Hotel Prima milik Nona Shelton. Apa? Hotel Prima? Apa dia wanita yang memiliki Hotel Prima yang baru dibuka itu? Dia pemilik Hotel Prima, satu-satunya hotel bintang 5 di Malang. Semua orang berbincang. Pantas saja. Bahkan dengan gimik yang bagus, orang-orang kaya tidak akan merendahkan diri mereka dan duduk bersama orang-orang miskin di restoran setingkat milik kita. Benar, jika kita mengiklankan ikan gabus liar sebesar ini sebagai gimik, orang-orang biasa tidak akan membelinya. Namun, bagi orang kaya, hal ini adalah hal yang sensasional. Namun, di Hotel Prima, sebuah tempat kelas atas, hasilnya akan berbeda. Orang kaya akan membayarnya jika pihak hotel mengiklankannya. Ya, orang-orang kaya memanglah istimewa. Gimik sudah cukup bagi mereka untuk memperlihatkan status sosial yang mereka punya. Orang-orang pun menghela napas secara serempak. Emily tidak memberikan komentar pada percakapan mereka, tetapi dia tersenyum lembut kepada Randall dan Mike, kemudian berkata, "Tolong timbang ikannya." "Baiklah." Mike berulang kali menganggukkan kepalanya, dan baru menyadari kalau mereka tadi pergi dengan terburu-buru dan lupa membawa timbangan. "Tunggu sebentar, aku akan meminjam timbangan dari kios lain." Mike tersenyum dengan canggung, kemudian berbalik pergi. "Tidak perlu repot-repot. Harga yang dia tawarkan sudah terlalu tinggi. Kita sebut saja beratnya 10 kilogram. Tidak perlu menimbangikannya." Randall berkata kepada Mike. Lagi pula, sangatlah mudah bagi Randall untuk menangkap seekor ikan. Tidak perlu terlalu perhitungan. Bab 5, sebuah tujuan kecil. "Baiklah, kamu yang menangkap ikannya. Kamu juga yang memutuskan." Mike tidak mempermasalahkan hal itu. "Namun, aku tetap harus meminjam timbangan. Masih ada kepiting-kepiting di sana." Semua orang tanpa sadar melihat ke arah baskom yang lain setelah mendengar hal ini. Namun, ketika mereka melihat kepiting yang ada di baskom lain itu, mereka langsung berseru lagi. "Oh, kepitingnya sangat besar! Kepiting tumbuh paling gemuk di bulan Oktober, sedangkan ini masih bulan Agustus. Bagaimana mereka bisa tumbuh sangat besar?"
Apa ini kepiting hasil budidaya? 3 kepiting yang paling besar pasti beratnya 400-500 gram. Bahkan mata Emily tampak berbinar ketika dia berkata, kepiting-kepiting itu memang terlihat bagus. Mereka sepertinya kepiting liar, tetapi aku tidak yakin. Emily berkata sambil menatap Randall. Bagaimana menurutmu, anak tampan? Setelah dipanggil anak tampan oleh wanita yang sangat kaya dan cantik, Randall menganggukkan kepalanya kemudian berkata, jangan khawatir, aku sendiri yang menangkap kepiting-kepiting ini dan ikan gabus itu di sungai. Aku jamin kalau mereka semua hewan liar. Pada saat ini, seorang bos berjalan menghampiri kios, mengambil seekor kepiting, kemudian melihat warna dan penampilan kepiting itu, lalu dia mencium baunya. Dia benar. Kepiting ini memanglah kepiting liar, dan ini kepiting yang ada di dekat sungai. Kepiting-kepiting ini memiliki penampilan dan kualitas sebagus kepiting dari danau-danau terkenal itu. Sungai di dekat sini sangatlah dalam, jadi untuk menangkap kepiting-kepiting ini, dia mungkin mempunyai kemampuan yang khusus atau dia sangat mahir berenang. Sungguh mengesankan. Rudy melanjutkan. Semua orang menjadi bersemangat setelah mendengar hal ini. Tuan Wu dulu pernah membudidayakan kepiting. Jika dia mengatakan kalau kepitingnya liar, berarti itu memang kepiting liar. Memang benar, Sungai Sutton dan anak sungainya mungkin satu-satunya tempat yang mendukung kepiting dengan ukuran sebesar ini bisa tumbuh di musim ini. Tanpa basa-basi lagi, aku ingin 10 ekor dengan harga pasar. Jangan bercanda. Di musim seperti ini, kepiting liar sebesar ini sangatlah langka. Apa kamu bisa mendapatkannya dengan harga pasaran biasa? Iya, aku ambil 5 ekor. Akan kubeli dengan harga yang sama dengan kepiting berbulu terkenal yang ditangkap dari danau. Semuanya orang yang beradab. Siapa yang duluan? Dia yang mendapatkan. Tidak. Siapapun yang mengambilnya, dia yang mendapatkannya. Tunggu. Timbangannya datang. Pada saat itu, Mike datang sambil membawa timbangan elektronik di tangannya. Orang-orang langsung tidak sabar untuk berkata, tolong timbang 3 kepiting yang paling besar dahulu. Kami penasaran berapa berat mereka. Baiklah. Mike dengan terampil menimbang 3 kepiting besar sambil memasang senyum di wajahnya. Kepiting yang paling besar beratnya 475 gram. Kemudian 2 yang lainnya masing-masing seberat 455 gram dan 444 gram. Ketika hasil timbangannya keluar, suara penuh takjub kembali terdengar. Kepiting-kepiting itu terlalu besar. Harga ketiga kepiting itu mungkin lebih dari Rp22.500.000. Lagi pula, seekor kepiting liar asli, yang beratnya lebih dari 1/4 kilogram, harganya bisa lebih dari Rp1,5 juta. Harga kepiting dengan berat lebih dari 450 gram pasti beberapa kali lebih mahal, dan tidaklah mudah untuk didapatkan. Jika dilelang di acara seperti kompetisi Raja Kepiting, 3 kepiting dari kota yang maju diharapkan bisa ditawar dengan harga lebih dari Rp22.500.000 untuk setiap ekornya. Selama beberapa saat, semua orang menjadi kebingungan. Mereka ingin tahu berapa yang harus mereka bayar untuk kepiting itu. Mata Emily berbinar-binar, kemudian dia melambaikan tangannya. Akan kuambil ketiga kepiting itu. Aku akan membayar Rp11 juta untuk kepiting yang paling besar, kemudian untuk 2 lainnya, masing-masing akan kubayar seharga Rp9,5 juta dan Rp8,5 juta. Ketika harganya sudah muncul, semua orang mau tak mau hanya bisa tersenyum sedih dan menggelengkan kepala mereka. Harga itu lebih tinggi dari yang orang lain tawarkan. Siapa yang berani membantah? Apa orang-orang kaya makan di hotel mereka? Tentu saja tidak. Namun memang kenyataannya seperti itu. Kepiting-kepiting yang sama ini, jika di kompetisi Raja Kepiting, akan bisa terjual seharga Rp22.500.000 atau bahkan bisa sampai Rp43 juta. Namun di sini, harga Rp6,5 juta untuk masing-masing ekornya sudah cukup banyak. Rp11 juta, Rp9,5 juta, Rp8,5 juta, jumlahnya adalah Rp29 juta. Randall merasa sangat gembira.
kebahagiaan manusia sangatlah sederhana. Ini sangat hebat. Kemudian, Randall merasa cukup takjub ketika melihat orang-orang memperebutkan kepiting-kepiting itu. Selain 3 kepiting terbesar tadi, ada 4 ekor kepiting jantan seberat 300 gram, dan 1 ekor kepiting betina dengan berat 250 gram. Kepiting yang jantan masing-masing terjual seharga 2 juta rupiah, dan kepiting yang betina terjual seharga 2.200.000 rupiah. Kepiting yang tersisa, biasanya antara 150 gram dan 200 gram, juga terjual dengan harga pasar tertinggi. Rata-rata harganya adalah 1.300.000 rupiah untuk 3 ekor kepiting jantan, kemudian kepiting yang betina rata-rata harganya adalah 1.600.000 rupiah. Setelah semua kepitingnya terjual, Randall melakukan perhitungan dengan cepat. 36 ekor kepiting harganya hampir mencapai 54 juta rupiah. Ditambah dengan uang hasil penjualan ikan gabus, Randall dan Mike menghasilkan uang hampir sebesar 67 juta rupiah. Dibayar sebanyak itu sekaligus baru pertama kali ini terjadi di hidup Randall. Randall merasa sangat senang sekarang, tetapi dia juga menantikan masa depan. Sebab Randall tahu kalau hasil tangkapannya baru sebagian kecilnya saja. Ada banyak sungai di negara ini. Dunia juga memiliki laut yang luas untuk memancing. Ada kekayaan yang tidak ada habisnya di dalamnya, menunggu untuk ditemukan dan dijelajahi. Tentu saja, Randall harus melakukannya secara perlahan. Pertama-tama, dia harus menentukan sebuah tujuan kecil bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan 215 miliar rupiah. Hal itu sangatlah lucu. Di sisi lain, Emily kembali ke hotelnya dan langsung mengambil foto ikan gabus dan kepiting berukuran besar itu, kemudian mengunggahnya ke internet. Setelah itu, Emily mengangkat telepon dan mulai melakukan panggilan. Halo, Tuan Page, kami telah menerima ikan gabus liar yang baru ditangkap. Panjangnya lebih dari 1 meter. Ini bisa menjadi suguhan besar bagi rekan bisnis dan teman-temanmu. Aku serius. Kamu bisa melihat foto yang aku unggah. Kamu memiliki reservasi, benar bukan? Baiklah. Nyonya Powers, bukankah kamu mengatakan kalau kamu ingin mengajak putrimu makan kepiting liar? Hotel kami baru saja mendapat beberapa ekor hari ini. Ukuran kepitingnya sangat besar dan pasti bisa memuaskanmu. Ya, kepiting liar asli. Kamu bisa melihat foto yang aku unggah. Jika kamu mau, kamu bisa melakukan pemesanan. Emily menyilangkan kakinya dan tersenyum setelah melakukan beberapa panggilan telepon. Hotel ini sudah dibuka selama setengah bulan dan reputasinya tidaklah terlalu baik. Alasan utamanya adalah kurangnya makanan langka. Lagi pula, orang-orang kaya sudah lelah dengan makanan laut yang biasa. Sekarang, makanan laut liar dan langka yang bisa menarik perhatian orang-orang kaya. Menggunakan gimik makanan laut langka, ditambah dengan berbagai jenis hidangan, makanan laut mentah, serta alkohol dan tembakau kelas atas, sebuah santapan santai di hotel bisa menghabiskan ratusan juta rupiah atau bahkan sampai miliaran rupiah. Orang-orang kaya itu tidak datang sendirian, melainkan datang bersama kelompok kecil. Mereka bisa memesan sebotol anggur biasa seharga ratusan juta rupiah. Sambil memikirkan hal ini, Emily mengeluarkan ponselnya, membuka foto profil Randall, dan melihatnya dengan penuh harapan. Aku penasaran apakah Randall perenang yang baik atau mempunyai suatu kemampuan khusus seperti yang dikatakan Rudy. Jika Randall bisa mendapatkan sesuatu yang langka, reputasi hotelku akan cepat naik. Emily sedang memikirkan tentang hal ini ketika ponselnya bergetar dan sebuah panggilan masuk dari Tanya. Emily tersenyum menyeringai dan menekan tombol jawab. Sebelum Emily bisa berbicara, Tanya sudah buru-buru berujar. Emily, pimpinan perusahaan perumahan Lee akan secara pribadi memotong pita di acara pembukaan di Malang. Di malam harinya, Tuan Lee akan mengadakan pesta perjamuan untuk mitra utamanya dan pemimpin departemen yang terkait. Aku menyarankan hotelmu untuk tempat makan malam Tuan Lee. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mempromosikan hotelmu. Kamu harus memanfaatkannya. Apa? Emily terkejut. Saat ini, Tuan Lee sudah sampai di Malang. Kamu punya beberapa jam untuk bersiap-siap, dan aku sangat menyarankan hotelmu. Pastikan dirimu siap.
Baiklah, aku akan bersiap-siap. Pasti. Emily menutup teleponnya. Teleponnya mengeluarkan suara sinyal sibuk. Emily merasa bersemangat. Pimpinan perusahaan perumahan Lee akan datang. Ini adalah kesempatan emas. Bob adalah pimpinan langsung dari perusahaan perumahan yang dia dirikan sendiri di area Bujur, dan hal ini menjadi topik perbincangan hangat di ibu kota provinsi. Kemana Bob pergi, siapa yang berinteraksi dengannya, dan siapa yang makan dengannya, semuanya dilacak. Jadi, jika dia bisa melakukannya dengan baik, hotel Emily akan mendapatkan banyak publisitas. Emily menelepon kantornya dan mengatur agar stafnya pergi ke pasar ikan dan membeli hasil tangkapan yang paling segar. Dia bahkan menghubungi beberapa temannya di kota. Namun, setelah semuanya sudah diatur, Emily masih merasa sedikit khawatir. Dia mengirimkan banyak orang pergi ke pasar ikan akhir-akhir ini, tetapi mereka jarang mendapatkan tangkapan segar yang bisa dijadikan gimmick. Untuk sementara waktu, sulit untuk menemukan teman di kota, dan makanan laut perlu waktu untuk didatangkan dari kota. Emily merasa khawatir. Emily tahu kalau dengan banyaknya nama-nama besar yang datang ke hotelnya, reputasi hotelnya juga akan sangat terpengaruh jika pihak hotelnya tidak menyajikan makanan laut terbaik. Bagaimana caranya? Emily mengerutkan keningnya dan mengeluh sambil memegang ponselnya. Bab 6, menangkap makanan laut. Tiba-tiba, Emily teringat pada Randall. Bagaimana kalau aku menghubungi Randall? Emily tidak yakin kalau Randall sendiri bisa berkontribusi banyak, tetapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Selain itu, Emily juga orang baru di Malan, jadi dia tidak mengenal siapapun di wilayah ini. Waktu yang dia miliki juga terbatas, jadi dia harus melakukannya. Dengan memikirkan hal tersebut, Emily mengeluarkan ponselnya dan menelepon Randall. Sementara itu, Randall, yang sudah menghasilkan uang, mengajak Mike makan di restoran. Randall beralih ke ponsel lamanya karena ponselnya yang baru rusak. Itu sebabnya ponselnya terus berdering sampai dia menyadarinya. Namun, ketika Randall melihat bahwa panggilan telepon itu dari Emily, dia terkejut. Emily, kenapa wanita ini meneleponku? Apa dia pikir kalau dia membayar terlalu mahal untuk kepiting-kepiting tadi? Randall menatap Mike dengan skeptis, kemudian keluar dari restoran untuk menekan tombol jawab. Halo, Nona Shelton? Randall! Emily berkata dengan terburu-buru. Aku ingin tahu apa hari ini kamu bisa menangkap beberapa ikan besar seperti yang di pasar tadi? Apa? Kata Randall. Selama 1 detik, dia tidak mengerti perkataan Emily. Emily juga sadar kalau dia terburu-buru, kemudian menata kembali kata-katanya. Malam ini akan diadakan pesta penting di hotel kami. Aku sangat membutuhkan beberapa makanan laut terbaik atau makanan laut yang lebih langka. Aku ingin bertanya apa kamu bisa menangkap ikan gabus dan kepiting liar seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Selama tangkapanmu sedikit menarik perhatian, harganya tidak akan menjadi masalah. Kamu mengenal nelayan-nelayan yang mahir. Bisakah mereka membantuku? Aku akan membayar sesuai harga yang kamu minta. Pada saat Emily selesai berbicara, Randall merasa sedikit bingung. Apa? Randall pikir Emily berubah pikiran mengenai harga ikan dan kepitingnya yang tinggi. Tetapi ternyata bukan soal itu. Halo? Randall? Apa kamu masih di sana? Oh, aku masih mendengarkan. Balas Randall. Emily berkata, jadi, bisakah kamu membantuku dengan hal ini? Kumohon. Ya, aku akan mengurusnya. Kamu tunggu saja kabar baik dariku. Randall segera menjawab. Randall berencana untuk menggunakan kemampuan dalam air miliknya untuk menghasilkan uang tambahan di sungai ketika dia sedang libur. Lalu sekarang, dia punya klien yang datang mencarinya, dan hal ini sesuai dengan ide Randall. Emily juga bersyukur atas komitmen yang ditunjukkan Randall. Mereka berdua menutup teleponnya dengan perasaan gembira. Setelah selesai makan, ketika kembali ke desa, waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 siang. Matahari sudah tinggi, dan tidak ada seorang pun yang pergi keluar.
Randall berjalan menuju tepi sungai, melihat sekeliling, lalu terjun ke dalam air. Setelah berada di dalam air, dia merasa sejuk, nyaman dan menyegarkan. Inti naga bersisik yang ada di dalam tubuh Randall berubah tajam, karena menyerap energi yang sangat besar dari air. Tidak lama kemudian, muncul sebuah pusaran air, dan Randall tenggelam ke dasar sungai. Dia merasakan kemampuan dalam airnya sedang bagus kali ini. Aliran air yang berada dalam jarak 5 meter dari Randall berubah bentuk mengikuti pikiran Randall. Aliran airnya berubah menjadi dinding air, kemudian menjadi jaring air, kadang-kadang tidak bergerak, dan kadang-kadang berguling dengan keras. Baru setelah setengah jam, Randall merasa puas kemudian berhenti, dan memulai perjalanannya menuju dasar sungai. Sungai di depan desa mereka bernama Sungai Glidden. Semua orang tahu tentang sungai ini. Kapal-kapal nelayan mampu mencapai Sungai Sutton dalam waktu 10 menit dari Sungai Glidden. Jadi, Sungai Glidden sangat kaya akan sumber daya dalam air. Tentu saja, Randall berpikir ada banyak ikan di sungai ini. Itu karena tidak ada seorang pun yang bisa turun sampai ke dasar sungai seperti Randall dan melihatnya dengan jelas. Air menyembur ke atas. Randall berenang seperti seekor ikan besar. Dia pun segera mencapai daerah yang sama seperti yang sebelumnya pernah dia capai. Randall menarik rumput air dan melihat kepiting-kepiting yang sebelumnya dia lewatkan dengan lebih dekat. Randall memperhatikan bahwa kepiting-kepiting itu berukuran sama kecilnya, tidak ada satu pun yang istimewa. Dia pun ragu-ragu, kemudian memutuskan untuk tidak menangkap kepiting-kepiting itu dan untuk sementara waktu, dia membiarkan mereka tinggal di sana. 3 ekor dari kepiting-kepiting ini harganya Rp1.300.000 dan 7 atau 8 ekor dari mereka hanya akan seharga lebih dari Rp2.200.000. Namun, dalam 1 atau 2 bulan, ketika kepiting-kepiting itu sudah dewasa, mereka akan bernilai tinggi. Masing-masing kepiting bisa dijual dengan harga lebih dari Rp2.200.000. Randall merasa bangga dengan pemikirannya itu. Seluruh Sungai Glidden ini adalah halaman belakangku. Kenapa aku harus berkompromi hanya untuk beberapa juta rupiah? Apa aku membutuhkan beberapa juta rupiah saja? Sebaiknya pergi saja. Randall menggaruk-garuk kepalanya, kemudian menggelengkannya dan berenang seperti seekor ikan. Ada banyak rumput air di dasar sungai. Randall tidak perlu berenang jauh sebelum dia berpindah ke wilayah lebih besar yang ditumbuhi rumput air. Ada banyak tanaman air di wilayah ini. Seluruh rumput airnya setinggi pinggang, dan ikan-ikan kecil berenang dengan bangga di dalamnya. Rumput air di sini sudah jelas tumbuh dengan subur. Apa ini tanah harta karun di dalam air? Randall merasa senang, dan matanya berbinar. Tiba-tiba, mata Randall terbuka lebar, seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dia percaya, kemudian dia keceplosan berkata, "Wah, remis! Remis berukuran luar biasa besar. Remis itu sangat besar." Randall tercengang dengan apa yang dia lihat. Dia melihat remis besar berwarna hitam tersusun rapi di tengah-tengah rumput air, dan dikelilingi oleh rumput-rumput air yang luas dan berjarak lebar antara satu dengan lainnya. Kemudian, di tengah-tengah barisan remis-remis itu, terdapat remis raksasa seukuran wastafel. Pada saat ini, remis itu membuka cangkangnya, menampakkan daging gemuknya, dan memuntahkan gelembung-gelembung udara. Mungkin suara yang Randall buat di dalam air membuat remis itu takut. Remis itu langsung menutup cangkangnya dan tidak bergerak. Dia cukup pintar. Randall merasa sedikit terkejut, kemudian wajahnya berbinar. Remis dengan ukuran sebesar itu pasti sudah tumbuh selama bertahun-tahun. Cangkang remis ini sudah tersapu oleh arus air dan warna hitamnya sudah lama pudar, dan berubah menjadi warna seperti kaca. Penampilan remis itu saja mungkin sudah bisa membuatnya dicuri dari sebuah akuarium. Remis berwarna seperti kaca yang menyemburkan air. Apa itu bisa dipakai sebagai gimmick? Randall menjualnya kepada Emily. Emily bisa membeli tangki kristal dan menaruhnya di lobi hotel. Remis itu pasti bisa menarik perhatian banyak orang. Jika Randall tidak sedang berada di dalam air, dia pasti sudah mengambil foto lalu mengirimkannya kepada Emily.